Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan new canvas dan gunakan ukuran 4:5. Kali ini kita akan menggambar mukena Arin by Atif Syar'i, dan aku di sini mentracing atau menjiplak sketsanya dari foto yang ada di Instagram Atif Syar'i. Jika teman-teman ingin membuat dari nol, itu lebih baik ya. Cara pembuatan sketsanya sama dengan langkah pada materi pemanasan. Jadi pembuatan sketsa ini aku skip ya langkahnya. Teman-teman langsung saja membuat sketsa mukenanya. Setelah sketsanya selesai, kita lanjutkan dengan memberi warna dasar. Ingat untuk membedakan masing-masing layer ya. Oh ya, di sini untuk layer mukena atasan atau bawahannya aku jadikan satu ya. Tapi untuk objek-objek yang lain dipisah. Ini pertama-tama yang aku shading adalah bagian mukenanya ya. Karena di sini satu layer, kita bisa langsung shading untuk kedua objek. Aku masih menggunakan Protek Alpha, tapi kali ini brush yang akan kita gunakan adalah watercolor wet. Dia harus di-download terlebih dahulu di cloud. Untuk watercolor wet, kita turunkan opacity-nya di bawah 10. Akan lebih baik lagi jika di bawah 5. Lalu kita usapkan saja terlebih dahulu warna yang lebih gelap ya. Kita tidak usah memikirkan pencampuran warnanya sekarang. Yang penting kita tempatkan terlebih dahulu shadingnya sesuai dengan referensi ya. Di sini kenapa aku memilih tracing tadinya adalah agar teman-teman lebih mudah menempatkan bayangan dengan memperhatikan foto referensinya. Tapi jika teman-teman kiranya sudah paham meletakkan bayangan, silakan membuat langsung dari nol. Berikutnya kita mulai mencampur warna atau blending. Caranya adalah kita gunakan pipet tetes, lalu kita ambil warna terdekat. Jadi di sini kita ambil warna dasarnya, lalu kita kuas ke dalam warna yang lebih gelap tadi. Warnanya akan bercampur. Akan lebih baik lagi jika teman-teman rajin mengambil warna terdekat lalu dicampur, ambil lagi warna terdekat lalu dicampur, seperti itu ya. Jadi kita tumpuk-tumpuk warna sampai gradasinya itu agak halus. Walaupun aku pribadi lebih suka jika gradasinya agak kasar ya, sehingga terlihat kalau itu seperti painting. Berbeda dengan kita menggunakan airbrush yang pencampurannya itu halus sekali. Kalau pakai watercolor wet itu lebih kasar, tapi itu opsional. Jadi jika teman-teman ingin terlihat lebih halus, pencampuran warnanya itu juga harus lebih banyak ya. Kita harus rajin mengambil warna terdekat, dicampur, ambil lagi warna terdekat, dicampur, begitu seterusnya. Dengan opacity rendah ini biasanya warna akan lebih mudah dicampur ya, tapi ini berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi biasanya teknik yang aku gunakan adalah opacity di bawah 10. Jika teman-teman lebih nyaman menggunakan opacity dalam besaran lain, boleh aja dicoba ya, karena setiap orang itu biasanya memiliki preferensi yang berbeda-beda. Jika shading pertama kira-kira sudah selesai, biasanya aku matikan terlebih dahulu layer sketsanya, lalu mulai mencampur kembali warna yang terlihat supaya lebih halus. Jika teman-teman ingin mempertahankan ketegasan batas shading, maka jangan terlalu banyak di blend atau dicampur warnanya. Jadi salah satu alasan kenapa aku menggunakan watercolor wet adalah dia bisa memberi batas jelas antara dua objek ya. Jadi misalnya kita sapukan warna gelap, kita bisa memilih untuk mencampurkan salah satu sisinya aja. Misalnya kita ingin sisi sebelah kiri itu lebih tegas, maka yang kita blend cukup bagian sebelah kanan. Lalu di sini aku juga tetap menambahkan shading kedua atau ketiga jika perlu ya. Dengan cara ini seperti biasa shadingnya akan terlihat lebih hidup. Teman-teman juga bisa menambahkan highlight ya, caranya tetap sama.
Setelah selesai shading, kita lanjutkan dengan menambahkan layer baru ya. Kita akan memberikan renda pada mukena ini. Untuk ukuran brushnya kita tes terlebih dahulu ya. Lalu untuk warna brushnya bebas. Di sini saat aku menarik brush dari kiri ke kanan, ternyata posisi rendanya terbalik. Jadi aku menarik dari sebelah kanan ke kiri. Kita ikuti lekukan di bagian bawah mukenanya. Aku menyarankan teman-teman membagi penempatan rendanya ini menjadi beberapa layer ya, karena bentuk brushnya, maka si rendanya ini mungkin tidak terlalu bisa mengikuti lekukan di bagian bawah mukena ya. Seperti teman-teman lihat, lekukannya itu tidak semulus lekukan dari mukena, karena ini memang efek dari brushnya sendiri. Nanti teman-teman akan melihat ada beberapa bagian renda yang seperti melayang sendiri atau tidak menyambung. Nah, untuk bagian itu nanti bisa kita koreksi. Tapi pertama-tama untuk bagian-bagian renda yang melebihi batas bisa kita hapus secara manual ya. Oh ya, teman-teman juga bisa mematikan pen pressure di bagian setting brush ya. Coba dicek apakah pen pressure-nya aktif. Jika iya, maka dimatikan aja atau centangnya dinonaktifkan. Setelah ini kita coba perbaiki bagian renda yang kurang pas ya. Di sini aku menggunakan tool seleksi. Bisa pilih yang free selection atau free lasso. Lalu kita seleksi bagian yang harus diperbaiki dengan hati-hati. Jika sudah masuk daerah seleksi, tinggal kita putar menggunakan tool zoom in and out. Perhatikan layernya jangan sampai salah ya. Bagian renda yang terlihat terlalu mencolok kita perbaiki ya. Jadi sebenarnya tidak harus semua. Kira-kira bagian-bagian yang terlalu patah aja yang perlu kita perbaiki. Ini pun sebetulnya opsional, jadi jika teman-teman ingin skip langkah ini juga tidak masalah. Kita masukkan semua layer mukena ini ke dalam satu folder, kemudian folder tersebut kita duplikat. Folder aslinya kita sembunyikan buat backup, lalu hasil duplikatnya kita merge folder ya. Dengan begini kita akan lebih mudah untuk zoom in atau mengubah ukuran dari keseluruhan ilustrasi. Di sini mukenanya aku perkecil, lalu aku geser ke sebelah kanan bawah ya. Di bagian atas ada space yang cukup untuk memberi quote atau tulisan lainnya. Kita lanjutkan dengan menambahkan layer baru. Kita letakkan di bawah folder 10 ya, atau paling bawah karena ini akan menjadi backgroundnya. Lalu kita ke tool shape yang persegi. Untuk warna bebas, aku di sini menggunakan warna abu-abu. Lalu kita buat terlebih dahulu persegi seperti ini. Persegi ini bisa kita shading, untuk brushnya bebas, tapi di sini aku menggunakan watercolor rough. Ya, ingat jika belum ada teman-teman bisa download di cloud. Layernya kita protect alpha, lalu tinggal kita shading di bagian belakangnya ya. Diasumsikan kan cahaya dari tengah atas atau dari, pokoknya teman-teman tinggal menyesuaikan dari mana arah cahayanya. Setelah itu kita ke free transform, kita tarik sudut yang di sebelah kiri bawah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Teman-teman hati-hati saat menariknya ya, karena bagian yang lain juga ikut tertarik. Jadi mungkin garis horizonnya itu tidak lurus atau kasarnya jadi peletot-peletot. Jadi misalkan garis horizonnya itu tidak lurus, teman-teman sesuaikan kembali ya. Kita tambahkan lagi shadingnya, semakin ke dalam atau semakin jauh dari cahaya, shadingnya semakin gelap. Kita tambahkan lagi layer baru, kita letakkan di bawah layer di bawah layer lantai tadi ya. Kemudian kita ke tool seleksi, lalu kita buat daerah seleksi sampai ke sudut yang di sebelah kiri atas. Lalu daerah seleksi itu kita beri shading dengan cara yang sama seperti lantainya ya. Di sini ternyata pemilihan warna abu-abu ini membuat background dengan bangkunya itu menyatu. Jadi aku kurangi intensitas abu-abunya.
Selanjutnya kita ke select inverse, kita akan menukar daerah seleksinya karena kita akan memberi shading dinding di sebelah kiri. Teman-teman bisa meninjau terlebih dahulu hasil shadingnya dengan mengklik di select. Lalu jika dirasa kurang pas, klik aja undo sehingga daerah seleksinya muncul kembali. Bisa juga diklik lagi select inverse jika ingin mewarnai yang sebelah kanan. Lalu tinggal teman-teman ulangi langkah ini sampai didapatkan shading yang memuaskan. Jika teman-teman kurang puas dengan warna mukenanya, kita bisa mengakali dengan cara kita duplikat terlebih dahulu folder mukena tadi. Dan seperti biasa, folder utama kita sembunyikan, lalu folder hasil duplikatnya jangan langsung di merge ya. Kita buka, lalu kita ke layer mukena, kita klik titik 3 kanan bawah, pilih hue saturation, lalu tinggal teman-teman geser bagian hue-nya sampai didapatkan warna yang teman-teman inginkan. Jika layernya itu terpisah-pisah, maka teman-teman harus menggeser atau mengubah hue saturation-nya itu masing-masing layer itu satu persatu ya, samakan angkanya supaya didapatkan hasil yang sesuai. Untuk rendanya sendiri karena hitam biasanya tidak bisa di hue saturation, jadi caranya dengan kita protect alpha, lalu gunakan shape dan tinggal kita blok bagian yang ingin diubah warnanya ya, seperti contoh berikut. Di sini mukena yang tadinya berwarna kuning keemasan atau kubus ya, kuning busuk, itu aku ubah menjadi warna biru muda dengan renda warna biru elektrik. Teman-teman juga bisa mengubahnya sesuai keinginan. Setelah itu tinggal kita atur kembali ukuran dan posisinya. Kita tambah lagi layer baru, kemudian kita letakkan paling atas. Kita akan memberi nama mukena ini Arin. Untuk brushnya aku menggunakan marker, jadi download terlebih dahulu di cloud ya. Ambil warna menggunakan pipet tetes, lalu kita mulai membuat tulisan. Jika teman-teman ingin menambahkan quote, dipersilakan ya. Untuk hiasannya teman-teman bisa menambahkan garis atau objek lainnya. Jangan lupa untuk menambahkan logo Atif Syar'i ya. Mukena Arin ini terbuat dari rayon yang adem dan nyaman digunakan. Demikianlah cara membuat ilustrasi mukena Arin dari Atif Syar'i menggunakan aplikasi Medibank. Selamat mencoba, semoga Allah mudahkan. Terima kasih.